Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hasna dengan NIM H541221068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan uji SARMA atau uji Sarima di aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data mengenai indeks harga konsumen di Kota Bekasi dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Kemudian langkah pertama, kita copy paste datanya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan aplikasi SPSS-nya. Klik bagian sininya, kemudian paste with variable names. Nah, ini datanya udah masuk. Kemudian kita akan melakukan uji non-formalnya terlebih dahulu. Klik analyze. Kemudian bagian forecasting, sequence charts. Nah, masukkan variables IHK-nya. Di sini kita tidak mencentang difference-nya terlebih dahulu untuk melihat apakah di difference tahap level ini sudah stasioner atau belum. Kemudian klik OK. Nah, ini bisa dilihat bahwa data ini belum stasioner, sehingga perlu dilakukan differencing pada tahap yang pertama. Caranya, klik Analyze, kemudian Forecasting, kemudian pada bagian Sequence Charts, ini tinggal di checklist aja yang bagian difference, dan angka 1 ini jangan diubah. Itu artinya kita sedang melakukan difference pada tahap yang pertama. Kemudian klik OK. Nah, ini bisa dilihat bahwa data sudah lebih stabil dan juga lebih stasioner. Kemudian kita akan melihat nilai AC dari data ini. Klik Analyze, Forecasting. Caranya klik yang bagian Auto Correlation. Nah, masukkan variablesnya IHK. Karena kita stasionernya di difference yang pertama, maka dicentang bagian difference. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat nilai dari ACF-nya ini. Nilai ACF itu sama dengan nilai dari moving average atau nilai MA, di mana kita akan menentukan order Q-nya, Q kecilnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata data ini itu lag-nya itu di lag 0 karena tidak ada yang melewati garis limitnya. Kemudian, kalau kita lihat untuk nilai Q besarnya, untuk menentukan model Sarimanya, ternyata di model angka 12 ini juga ada di 0. Berarti Q kecilnya itu adalah 0 dan Q besarnya itu juga 0. Kemudian jika kita melihat dari model PACF-nya, PACF ini kita gunakan untuk melihat nilai autoagresif atau nilai AR, di mana kita membutuhkan untuk menentukan order P. Nah, bisa dilihat juga ternyata order P-nya ini ada di lag 0, karena tidak ada juga lag yang melewati garis upper confidence limit ataupun garis lower confidence limitnya. Dan ketika kita ingin menentukan nilai P besarnya untuk menentukan model Sarimanya, di lag 12 ini ternyata ada di dalam garis juga, sehingga P besarnya itu juga nilainya 0. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa modelnya ini yaitu adalah 0, 1, 0. Kenapa 1 di tengah? Karena kita sudah melakukan differencing sebanyak 1 kali. Caranya, klik Analyze, kemudian Forecasting, klik Traditional Models. Oh iya, nah ini di bagian Define Date and Time-nya, tadi karena aku lupa masukin di awal, bisa diklik. Nah, karena data kita bersifat tahunan juga bulanan, maka klik bagian Years and Months. Kemudian masukkan tahunnya ini 2010, karena data kita dimulai dari tahun 2010. Oke. Nah, klik lagi bagian Analyze, Forecasting, klik Traditional Models. Nah, masukkan nilai IHK-nya sebagai Dependent Variables. Bagian metodenya, kita klik bagian A5 dengan kriteria
pilihan model terbaik menurut kita, yaitu adalah 010, dan juga seasonalnya itu 010. Kemudian continue. Terus bagian statistik, di sini bisa dicentang semuanya. Selanjutnya bagian plots, klik centang bagian fit values, confidence interval for forecast, kemudian confidence interval for fit values. Output filternya tidak ada yang diubah, bagian save-nya hanya bagian predicted values. Bagian optionsnya hanya yang di bagian first case after and of estimation parameter specified. Nah, di sini masukkan year-nya itu adalah 2020 karena kita ingin melakukan forecasting, kita ingin melakukan penamalan di tahun 2020 dan masukin money ini bisa 5, artinya 5 bulan pertama di tahun 2020. Kemudian klik OK. Nah, ini bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Kemudian kita lihat nilai RMSE-nya. Di sini ada di angka 5012. Kemudian nilai BIC-nya ini 3,267. Karena kita membutuhkan model terbaik, maka kita bisa membandingkan model lain. Klik Analyze. Caranya sama, forecasting, ke traditional models, hanya yang di bagian variablesnya sini, yang bagian kriteria A5-nya, kita ganti autoregresifnya menjadi angka 1, kemudian moving average-nya juga 1. Continue, kemudian OK. Nah, kita lihat nilai RMSE-nya ini adalah di angka 5,053. Kemudian nilai BIC-nya ini 3,371. Artinya, model terbaiknya ini bukan di model 010, tetapi ada di model 111. Gitu. Mohon maaf, ternyata model terbaiknya ini ada di model 010. Kenapa? Karena untuk menentukan model terbaik menurut aplikasi SPSS ini, kita mencari nilai RMSE-nya ini yang paling kecil dan juga nilai BIC-nya ini yang paling kecil. Di sini bisa dilihat bahwa nilai RMSE-nya ini di model 111 itu 5,053, kemudian nilai BIC-nya ini 3,371, sedangkan di model 010 itu RMSE-nya lebih kecil lagi di 5012 dan BIC-nya ini 3,267. Oleh karena itu bisa diputuskan bahwa model terbaiknya ini ada di model 010. Kemudian kita akan melakukan forecasting. Tadi sudah melakukan forecasting dan kita bisa melihat di bagian datanya. Nah, bisa dilihat bahwa prediction modelnya ini, prediction data di tahun 2020 selama 5 bulan pertama adalah seperti ini. Dan ternyata meningkat ya teman-teman. Bisa kita cocokkan juga dengan grafiknya tadi. Di model 010. Nah, ini juga meningkat ternyata. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.